Tulus Abadi mengusulkan pajak kendaraan dihapus dan dialihkan ketika pemilik kendaraan membeli BBM. Selain mengusulkan pajak kendaraan dihapuskan, Tulus Abadi juga mengusulkan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM dialihkan dari kepolisian ke Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Usulan ditujukan kepada Komisi 5 DPR yang saat ini tengah melaksanakan penyusunan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau RUU LLAJ. Kami mengusulkan dana preservasi ini bisa dipungut saat konsumen membeli BBM. Saya kira lebih adil ketika konsumen membeli BBM dikenakan dana preservasi, ujar Tulus dalam keterangannya Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Tulus menambahkan, pajak kendaraan bisa dihapus dan dialihkan pada saat membeli BBM agar tidak terjadi double pungutan. Dia menyebutkan selama ini pemerintah kesulitan menaikkan harga BBM karena tingkat konsumsi masyarakat nyaris tidak terkendali. Dengan adanya peralihan ke pembelian BBM, hal itu akan mengendalikan tingginya konsumsi masyarakat terhadap BBM. Dengan terkendalinya konsumsi BBM secara langsung akan menekan tingkat pencemaran yang disebabkan oleh kendaraan. Selain itu, melalui pembelian BBM itu nantinya pengelolaan dana preservasi jalan akan lebih maksimal. Dana preservasi jalan sendiri merujuk pada UU LLAJ adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terkait hal itu pula, Tulus menekankan pentingnya sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Sebab lalu lintas dan angkutan jalan tidak semata soal pengaturan transportasi dan penindakan hukum tetapi juga terkait dengan tata ruang. Angkutan jalan perlu disinergikan dengan tata ruang, karena antara angkutan jalan dengan tata ruang tak bisa dipisahkan. Jadi bukan hanya di Kementerian Perhubungan tapi juga disinergikan dengan PUPR misalnya, kata Tulus. Tulus menambahkan, YLKI memberikan perhatian pada asas keadilan dalam pelayanan lalu lintas. Oleh karena itu, YLKI mengusulkan agar asas keadilan jika nantinya RUU LLAJ benar-benar masuk dalam program legislasi nasional serius, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Bukan hanya kecelakaan, tetapi juga menyangkut angka kemacetan, polusi atau pencemaran udara sampai tingginya konsumsi BBM. Makanya, ketika pemerintah akan menaikkan BBM itu susah, karena memang terkendala oleh kelompok low income yang menggunakan sepeda motor sehingga rentan akan terjadinya gejolak dan sebagainya, ucap dia. YLKI, kata Tulus, sempat menyampaikan ke Komisi VDPR bahwa tidak setuju jika kendaraan roda 2 dijadikan angkutan umum, sebab tidak memenuhi syarat teknis dan aspek keselamatan dan keamanan. Memang, keberadaan ojek online maupun konvensional adalah sebuah keniscayaan, namun pengaturannya cukup dengan peraturan yang levelnya di bawah undang-undang.